Wilayah Timur Tengah masih menjadi titik panas ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Ya, Iran menegaskan negaranya akan membalas setiap bentuk keterlibatan Amerika Serikat dalam perang antara Iran dan Israel. Ratusan hingga ribuan tentara Amerika yang saat ini ditempatkan di berbagai negara kawasan Timur Tengah pun dalam posisi rentan. Pasalnya, mereka terancam menjadi sasaran serangan balasan Iran. Lantas, di mana saja lokasi penempatan pasukan AS yang tersebar di Timur Tengah? Simak selengkapnya dalam video berikut. Ancaman balasan Iran membayangi sebaran pasukan AS yang berada di sejumlah negara Timur Tengah seperti Yordania, Suriah, Irak, dan Oman. Diperkirakan ribuan tentara Amerika masih berada di wilayah tersebut. Lokasi-lokasi penempatan yang tersebar serta situasi geopolitik yang tidak stabil membuat posisi pasukan AS di wilayah tersebut sangat rentan. Ya, banyak di antara mereka berada di zona konflik aktif yang menjadikan mereka sasaran empuk jika Iran benar-benar melancarkan serangan. Sebanyak 2.500 tentara dan kontraktor militer Amerika saat ini masih berada di Irak. Mereka tersebar di berbagai lokasi termasuk ibu kota Baghdad, wilayah Kurdi di utara, serta di Gurun Barat. Salah satu lokasi yang paling rawan adalah pangkalan militer Al-Assad di wilayah Gurun Barat. Awal pekan ini, pangkalan tersebut menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak yang diluncurkan oleh pasukan Syiah yang didukung Iran. Pasukan Amerika yang bertugas di sana berhasil menembak jatuh senjata-senjata tersebut sebelum menimbulkan kerusakan. Hubungan antara militer AS dan Irak sendiri terbilang rumit. Setelah perang dan pendudukan selama 8 tahun yang berakhir pada 2011, pasukan Amerika sempat ditarik pulang. Namun, mereka kembali beberapa tahun kemudian untuk membantu memerangi kelompok militan ISIS yang saat itu menguasai sebagian wilayah Irak. Ketegangan semakin meningkat pada tahun 2020 ketika pemerintahan Donald Trump memerintahkan serangan udara yang menewaskan Majen Qasem Soleimani, komandan elit pasukan Quds Iran. Serangan itu dilakukan saat Soleimani tiba di Baghdad untuk bertemu dengan Perdana Menteri Irak dan membuat hubungan antara Washington dan Teheran semakin panas. Selain di Irak, pasukan AS juga berada di Bahrain. Markas besar Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat berada di Manama, ibu kota Bahrain. Fasilitas ini menjadi pusat penting operasi militer AS di kawasan Teluk dengan sekitar 9.000 personel militer dan sipil bertugas di sana. Salah satu tugas utama Armada Kelima adalah menjaga jalur pelayaran yang aman bagi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz, jalur strategis di mana sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut setiap harinya. Namun, situasi semakin mengkhawatirkan setelah Iran mengancam akan menabur hingga 6.000 ranjau laut di Selat Hormuz. Taktik itu dinilai sebagai upaya untuk memblokade pergerakan kapal-kapal perang Amerika di kawasan Teluk Persia sekaligus mengacaukan arus perdagangan minyak dunia. Jika ancaman ini benar-benar dilakukan, dampaknya bisa sangat besar. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mengirimkan minyak lewat selat tersebut akan terkena imbas langsung. Begitu pula negara-negara besar seperti China dan India yang menjadi pembeli utama energi dari kawasan itu. Pasukan AS juga berada di Kuwait. Amerika Serikat memiliki 5 pangkalan militer utama di Kuwait dengan sekitar 13.500 tentara yang saat ini masih ditempatkan di sana. Pangkalan-pangkalan itu sudah lama berfungsi sebagai titik persinggahan penting bagi pasukan, senjata, dan perlengkapan militer sebelum dikirim ke berbagai medan perang di dunia. Hubungan militer antara Kuwait dan Amerika Serikat sendiri sudah terjalin erat sejak Perang Teluk pada tahun 1991. Saat itu, setelah Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein menginvasi Kuwait pada 1990, AS memimpin koalisi internasional untuk mengusir pasukan Irak dan mencegah meluasnya invasi ke Arab Saudi. Dalam waktu beberapa bulan, pasukan AS berhasil memukul mundur tentara Irak hingga kembali ke perbatasan sekaligus membebaskan Kuwait.
Sejak saat itu, keberadaan militer Amerika di Kuwait terus berlanjut. Lebih dari 1 dekade kemudian, pada tahun 2003, Kuwait kembali memainkan peran penting sebagai pangkalan peluncuran utama bagi pasukan Amerika dan sekutunya untuk memulai invasi ke Irak dan menggulingkan Saddam Hussein. AS juga memiliki pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan militer terbesar milik AS di kawasan Timur Tengah. Sekitar 10.000 tentara ditempatkan di sana. Pangkalan itu juga menjadi markas besar regional Komando Pusat AS yang bertanggung jawab mengawasi seluruh operasi militer Amerika di wilayah tersebut. Militer AS mulai menggunakan Al-Udeid tak lama setelah serangan pada 11 September 2001. Saat itu, pesawat-pesawat tempur Amerika ditempatkan di sana untuk melakukan serangan terhadap Taliban dan Al-Qaeda di Afghanistan. 2 tahun kemudian, Al-Udeid resmi menjadi pusat utama operasi udara AS di kawasan. Selama bertahun-tahun, pangkalan tersebut memainkan peran kunci dalam berbagai misi militer, termasuk perang di Irak dan Afghanistan, serta operasi melawan kelompok ISIS di Suriah. Berbagai jenis pesawat dikerahkan dari pangkalan tersebut, mulai dari jet tempur canggih, pesawat pengebom jarak jauh, pesawat nirawak atau drone, hingga pesawat angkut dan tanker pengisian bahan bakar udara. Selain itu, pada tahun 2021, Al-Udeid juga menjadi lokasi penting dalam misi kemanusiaan. Pangkalan tersebut digunakan sebagai titik evakuasi utama bagi puluhan ribu warga Afghanistan dan Amerika Serikat yang melarikan diri setelah Taliban kembali berkuasa, bertepatan dengan penarikan penuh militer AS dari Afghanistan. Terakhir ada Uni Emirat Arab. Sekitar 3.500 personel militer Amerika Serikat ditempatkan di pangkalan udara Al-Dhafra yang terletak di luar Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pangkalan itu menjadi salah satu titik penting kehadiran militer AS di Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah mengerahkan jet tempur siluman F-22 ke Al-Dhafra. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan sekutu, termasuk saat kapal tanker bahan bakar milik Emirat diserang oleh kelompok Houthi yang didukung Iran pada tahun 2022. Pangkalan itu juga menjadi rumah bagi Wing Ekspedisi Udara ke-380 Angkatan Udara AS. Unit tersebut bertugas menjalankan berbagai operasi tempur, termasuk melawan kelompok ISIS dan Houthi, serta dalam konflik yang berlangsung di Afghanistan. Selain peran tempurnya, Wing 380 juga memiliki fungsi penting dalam pengumpulan intelijen, pengawasan dan pengisian bahan bakar di udara selama operasi militer Amerika di Irak dan Afghanistan. Sementara itu, terbaru pada Senin 23 Juni 2025, Iran telah melakukan serangan terhadap pangkalan militer AS di Al-Udeid, Qatar. Namun, otoritas Qatar mengonfirmasi bahwa rudal-rudal Iran tersebut berhasil dicegat dan tidak menimbulkan kerusakan besar. Sebelumnya, Iran memang telah memperingatkan akan membalas serangan Amerika terhadap situs nuklirnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun langsung mengumumkan gencatan senjata lengkap dan total antara Israel dan Iran. Gencatan senjata itu dijadwalkan mulai berlaku secara bertahap menyusul konflik sengit yang berlangsung selama 1 hari penuh di kawasan Timur Tengah. Pihak militer AS memastikan Al-Udeid menjadi satu-satunya pangkalan yang diserang oleh Iran. Menurut seorang pejabat pertahanan, rudal yang digunakan adalah rudal balistik jarak pendek dan menengah yang ditembakkan dari wilayah Iran. Usai serangan itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan dalam pernyataannya di media sosial X bahwa Iran tidak akan menyerah pada bentuk agresi apapun dan akan membela haknya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga memperingatkan Iran siap melakukan respon lebih lanjut jika AS kembali menyerang. Meski begitu, Presiden Trump menyatakan Iran menunjukkan respon yang sangat lemah. Bahkan Trump berterima kasih karena Teheran memberikan pemberitahuan awal sebelum melakukan serangan. Qatar sendiri telah mengonfirmasi total 19 rudal ditembakkan dari Iran. Qatar menambahkan hanya 1 rudal yang mengenai pangkalan udara Al-Udeid tetapi tidak menimbulkan korban.
Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran juga mengatakan bahwa serangan rudal terhadap pangkalan udara Al-Udeid jauh dari wilayah permukiman Qatar. Kini masih belum pasti apakah serangan Iran ke pangkalan udara AS di Qatar itu menandai berakhirnya respon Iran terhadap serangan AS ke fasilitas nuklirnya atau tidak. Yang pasti, pasukan AS yang tersebar dan berada di sejumlah negara Timur Tengah beresiko menjadi sasaran empuk serangan Iran berikutnya jika Iran benar-benar kembali melancarkan serangan balasan. Ikuti terus berita seputar konflik Timur Tengah dan berita menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.